kembali lagi sama kita di sini. Dan hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Walaupun kita masih di rumah sekolah minggunya, tapi kita mau tetap semangat ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kak Step yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur buat nafas yang Tuhan sudah berikan. Dan tiba saatnya kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu doa ini. Haleluya, amin. Nah, walaupun kita sekarang masih ibadah online di rumah, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Ikutin gerakan anak-anaknya ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang kamu dan sayang semua. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita semua, kita mau menari buat Tuhan, dan narinya harus yang paling asik ya. Oke, yuk. Yuk kita menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari asik-asik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari lagi, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Kita menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Yeay. Anak-anak, super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan Allah menyertaiku senantiasa. Diulangi lagi ya, super kebenaran kita hari ini, Tuhan Allah menyertaiku senantiasa. Oke, teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa semuanya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Kau sudah memberkati kami semua. Anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, saya percaya setiap kita pasti dipimpin dan disertai Tuhan. Nah, satu pertanyaan dari Pak Hati. Nah, siapa yang tahu nama Tuhan kita? Iya, betul. Semuanya benar. Nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus lengkap menyebutnya. Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Pak Hati tanya sekali lagi, Tuhan Yesus itu punya sebutan apa? Ada yang tahu? Nah, ada yang bisa jawab Kak? Nah, betul. Pasti ada yang bisa jawab, tapi mungkin ada yang belum bisa jawab. Nah, jawabannya adalah Tuhan Yesus itu juga punya sebutan lain yaitu Immanuel. Nah, pasti juga ada yang tahu kan apa itu arti Immanuel? Nah, betul. Ada yang jawab benar, tapi mungkin adik-adik yang kecil belum tahu. Immanuel itu artinya adalah Allah beserta kita. Iya, Allah beserta kita. Nah, mungkin ada satu pertanyaan juga yang anak-anak ada dalam pikiran kalian, yaitu apa sih, kenapa sih kok Yesus itu, Tuhan kita itu juga disebut Immanuel? Mau tahu jawabannya? Baik, kita akan lihat tayangan yang ada di sebelah sini. Silakan. Oke. Yang pertama, Immanuel merupakan suatu nama lain dari Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu firman dan Yesus Kristus adalah Allah. Yesus adalah firman. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah itu juga Yesus dan Yesus itu juga adalah firman. Dan yang ketiga, di dalam Alkitab kata Immanuel disebutkan sebanyak 3 kali. Yang pertama, kita akan lihat di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi yang pertama, Immanuel disebut di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yang kedua, masih dalam nubuatan Nabi Yesaya, terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 8 mengatakan, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Itu kata Immanuel yang kedua, yang mengartikan
bahwa Tuhan itu nanti akan datang seperti air yang meluap-luap. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu mengibaratkan bahwa Tuhan akan mengadakan satu perubahan yang besar. Karena Allah itu Allah yang Immanuel. Yang ketiga, penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Ini terdapat di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, anak-anak coba bandingkan dengan yang Pak Hadi katakan tadi di dalam Yesaya 7:14. Di situ dikatakan bahwa seorang muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah penggenapannya di dalam Matius 1 ayat 23. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya digenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Nah, yang keempat sekarang. Di dalam Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Anak-anak bingung ya? Nah, artinya seperti ini. Yesus mengatakan, ia yang mengutus aku. Ia itu adalah Bapa, dan aku adalah Yesus. Ia menyertai aku, artinya itu adalah Roh Kudus. Berarti bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu yang mengartikan Immanuel, bahwa Yesus menyertai kita semua. Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa, dan Roh Kudus itu nanti yang dijanjikan setelah Yesus naik ke surga. Kemudian yang kelima, di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang Pak Hati katakan di dalam yang keempat tadi, bahwa ada Roh Kudus. Setelah kita menerima kelahiran baru, maka Allah senantiasa beserta kita, yaitu Roh Kudus yang diutus Allah sebagai penolong. Kalau yang di kedua tadi, yang keempat, maaf kata Pak Hati, yaitu bahwa Roh Kudus belum turun karena Yesus ada. Tetapi yang kelima, ini adalah bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan pada waktu Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan inilah buktinya bahwa saat ini kita menerima janji Allah, yaitu penyertaannya melalui apa? Melalui Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam setiap apa yang kita lakukan, Dia selalu menyertai kita. Dia menolong kita pada waktu kita mengalami kesusahan. Itu artinya bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita, Dia menyertai kita di dalam semua keadaan kita. Kita mau sakit, kita mau nangis, saat kita jatuh mungkin dari sepeda, saat kita mungkin tidak bisa mengerjakan pekerjaan sekolah, kita bingung. Nah, kita bisa berdoa, kita minta kepada Allah Roh Kudus untuk menyertai kita dan menolong kita. Nah, anak-anak, kita udah tahu kan sekarang kenapa Yesus itu disebut Immanuel? Nah, sekarang kita akan tetap imani. Kalau memang Tuhan Yesus itu Allah yang Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita semua, kita harus yakin di dalam keadaan kita, Dia Yesus tetap beserta dengan kita. Apapun keadaan kita harus tetap yakin bahwa ada Yesus, ada Allah yang menyertai kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita akan berdoa. Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami semua di dalam keadaan apapun yang kami sedang hadapi, kami percaya
bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam keadaan baik, di dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, kami tak percaya bahwa Engkau Allah Immanuel senantiasa menyertai, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Super ayat kita hari ini adalah 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Sekali lagi kita ulangi 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye.